Halo Sobat Binus, jumpa lagi dengan saya Eki Imanjaya dari program studi film Binus University yang kampusnya ada di Alam Sutera. Kali ini kita akan membahas tentang terkait dengan yang di belakang ini, yang sesuatu yang creepy-creepy, yaitu adalah film horor. Film horornya adalah film yang membangkitkan bulu kuduk gitu kan, atau bulu roma. Sekarang makin lama makin bervariasi ya film-film horor di dunia ini gitu ya. Kalau yang baring-baring baru, saya suka nonton misalnya Midsommar, kemudian The Witch, terus The Lighthouse, kemudian ada His House, The Devil All the Time. Nah, seperti apa sih film horor itu? Film horor itu kita bisa ngelihat dari berbagai macam ciri khas gitu ya. Misalnya dari ceritanya bisa ketahuan, semua punya pakem. Terus mulai juga dari misalnya dari segi lokasi, misalnya ada di pemakaman tua atau di gedung tua atau misalnya rumah baru. Terus kemudian ada hantunya sebagainya. Tapi sebenarnya film horor tidak hanya terkait dengan hantu gitu. Ada yang namanya demonic horror, yaitu memang tentang hantu-hantuan, kesurupan, eksorsisme ya, atau ruqyah gitu ya, mengusir-ngusir setan gitu. Tapi ada juga yang sifatnya adalah psychological horror gitu ya. Yang horor itu bukan setan tapi manusia. Misalnya Mad Scientist, kalau slasher itu manusia yang, atau ilmuwan gila yang misalnya eksperimen tubuh gitu ya. Terus ada juga yang namanya post-apocalyptic horror gitu ya, yaitu gimana suasana itu seperti kiamat atau setelah kiamat. Misalnya film-film zombie itu kan manusia diserang zombie itu, misalnya mereka adalah manusia terakhir gitu ya. Kemudian dari segi cerita ada yang disebut dengan visual horror. Visual horror itu yang horror itu visualnya, audiovisual yang disebut sekarang dengan istilah jump scare. Jadi kalau ketahuan tuh kalau ada musik yang atau klik, nah itu pasti setannya mau datang gitu ya. Tapi ada yang juga namanya naratif horror. Yang horror itu ceritanya tuh emang nyeremin banget gitu ya. Because I think this is not possible. We can't make turns like this over and over. We have gone this way, Tom. Oh my god. Hello? La 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 la. What's happening? Maybe they'll let us go. What if they don't come? What are we supposed to do? Should we just sit here and we wait to die? Nah, kalau kita nonton sebuah film horor, mungkin yang pertama kali di pikiran kita adalah eskapisme maksudnya kita pengen hiburan lah gitu, udah capek, pengen nonton, pengen diserem-seremin gitu ya, pengen kayak semacam roller coaster. Tapi ternyata ada juga hal-hal lain, karena film horor itu juga bisa merepresentasikan masalah-masalah di dunia ini gitu ya, masalah-masalah dan topik-topik isu-isu tertentu gitu. Misalnya kita sebut His House atau Get Out gitu ya, atau Us gitu ya. Jordan Peele ini Get Out atau Us itu kan selalu film horor dengan karakter utamanya orang-orang kulit hitam, Afro-American gitu ya. Jadi itu dia dengan ingin fokus pada soal-soal rasialisme atau hak-hak orang hitam gitu. Hal yang sama terjadi juga di His House itu. His House itu kan orang dari imigran dari Sudan, karena perang mereka lari ke London, ke Inggris, kemudian ke sebuah rumah namanya juga His House ya. Tapi kemudian di rumah itu mulai ada hal-hal yang aneh gitu ya. Nah, itu yang menarik bagi saya adalah sebagaimana kita tahu di Inggris misalnya, imigran itu adalah sesuatu yang ditentang sekaligus didukung gitu ya, karena nih ngapain nih banyak pendatang baru gitu ya, dan kadang-kadang pendatangnya juga ilegal atau gelap dan macam-macam. Nah, yang menarik ketika mereka suami istri di His House, kemudian mereka yang istrinya itu hendak keluar rumah, kemudian ketemu sama dua atau tiga anak muda gitu ya, ABG, kulit hitam juga, tapi kulit hitam yang sudah generasi kedua atau ketiga gitu, yang sudah lama di situ dengan bahasa Inggris yang British gitu, yang semedok gitu ya. Kemudian ditanya, dia ngomong dengan terbata-bata gitu ya, tokoh utama perempuan ini, terus ngomong pakai bahasa ibunya dia, terus kemudian sama si dua orang ini dimarahin. Kamu kan di Inggris, pakai bahasa Inggris dong, gimana sih gini-gini. Bagi saya itu sesuatu yang
berlapis-lapis rasialismenya, karena rasialismenya ini rasisme yang dilakukan oleh orang hitam, sesama orang hitam bisa melakukan rasisme gitu ya. Gitu. Terus yang kedua adalah masih terkait dengan imigran, dengan pengungsi, adalah ketika si tokoh utama yang laki-laki ini mengadu ke bagian semacam city council gitu tentang rumahnya. Rumahnya itu memang cukup lumayan besar, tapi memang reot gitu ya. Memang reot alias memang udah nggak bagus lagi, tapi rumahnya besar. Kemudian orang-orang di kantor itu, orang-orang sekitarnya yang berkulit putih memandang dengan mata pandangan yang semacam apaan sih lu gitu ya. Jadi terus kemudian satu orang, si bosnya itu yang dia tanya bilang bahwa kamu tahu nggak rumah saya lebih kecil dari rumah kamu harusnya bersyukur walaupun semacam gubuk gitu ya. Jadi ini juga ternyata nggak cuma masalah pengungsi, tapi terkait juga dengan masalah perumahan, masalah kelas sosial menengah ke bawah di Inggris gitu. Kalian akan lihat kalau kalian nonton His House di Netflix ya, itu mereka akan jalan di bukan kalau kita ngelihat misalnya film-film kayak Paddington atau apa kan seru tuh ya, atau film semacam Mary Poppins Returns itu kan London yang Big Ben, terus yang Tower of London gitu-gitu ya. Sementara kalau film His House dia justru di pintu belakangnya London, di perumahan-perumahan kumuh, di gang-gang sempit yang kumuh, banyak sampah dan lain-lain. Dan ini adalah fenomena yang menarik. Jadi tidak hanya terkait dengan horor, tapi ada isu-isu lain gitu ya. Seperti kita yang saya ketahui, misalnya Ivan Ismail saat di JAV, dia ngomong bahwa misalnya zombie itu sebenarnya adalah representasi dari masyarakat bawah yang konsumtif gitu. Masyarakat bawah yang konsumtif. Gitu. Sementara vampire, ya Dracula dan lain-lain itu sebenarnya adalah representasi dari kelas atas yang sucking blood, tapi bukan sucking blood, tapi dia mengeksploitasi karena dia punya modal kuat dan segala macam, dia mengeksploitasi kemudian menghisap keringat dan tenaga bawahannya kayak gitu-gitu. Jadi bisa dianggap sebagai metafora seperti itu gitu ya. Jadi itu tadi bagaimana kita melihat film horor tidak hanya dilihat dari cerita yang horor, jump scare dan menakutkan, kemudian sesuatu yang seru-seruan saja, tapi kita bisa loh mengupas semacam kulit bawang ya. Ada makna-makna lain di belakang, di bawah, di balik itu gitu. Ya, dan kita bisa lihat semakin kita luas wawasannya atau punya perspektif yang berbeda gitu, beda lagi pembacaannya atau lebih luas lagi, lebih kaya lagi. Jadi sebenarnya tidak ada benar salah dalam hal pemaknaan atau memperproduksi mana, tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, dari hal yang dibalik itu gitu ya, beyond that gitu, kita maka bisa melihat pembacaan yang lebih kaya gitu ya. Oke, demikian dari saya, and cut. Terima kasih.